Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia, membuka hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah salat kita, kemudian zikir kita, serta doa-doa kita dan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semangat untuk bisa senantiasa istiqamah, untuk bisa senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah, dan berada di atas agama yang hanif, yang lurus, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu dimanapun berada, pada pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan pagi ini adalah dalil yang akan kita bawakan, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Setelah kita membahas dalil yang pertama, kita masuk kepada dalil yang kedua dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 tentang bab tafsir tauhid, bab tentang penjelasan tauhid. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, wa qaumih, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Dari berhala-berhala yang kalian sembah, dari seluruh yang kalian sembah. Ibrahim disebutkan oleh para ulama di antara sifat beliau yaitu melepaskan diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Melepaskan dirinya dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Illa alladhi fatarani, kecuali, kata Ibrahim alaihissalam, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dialah Allah yang akan berikan petunjuk kepadaku. Dialah akan berikan petunjuk. Inilah dalil yang kedua
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam pembahasan bab tafsir tauhid ini. Di dalam ayat yang lain yang mirip dengan ayat ini adalah itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adu. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa sesungguhnya bagi kalian, kata Allah, telah terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Itu orang-orang bersamanya adalah orang-orang yang dekat dengannya, itu keluarganya, kaumnya yang beriman. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas dari kalian. Ya. Berlepas dari kalian. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang menjalankan kebiasaan kesyirikan. Inilah di mana Allah Subhanahu wa taala sangat banyak ayat yang bicara tentang di mana sifat Ibrahim alaihissalam adalah melepaskan dirinya dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah kana ummah. Para ulama tafsir menyebutkan ummah di sini adalah di antara maknanya adalah uswah, tauladan. Ada yang mengatakan di antara mereka adalah muallimul khair. Ibrahim itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ummah itu adalah umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa, ya, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak ayat yang bicara tentang sifat Ibrahim alaihissalam yang melepaskan diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, mari kita lihat ikhwafillah rahimakumullah, di dalam ayat ini yang sudah kita bacakan surah Az-Zukhruf, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa makna. Bura'a'um mimma ta'budun, ini artinya apa? Adalah bari'um min jami'i ma'budatikum. Ya, bari' min jami'i ma'budatikum. Ya. Yaitu saya berlepas dari seluruh sembah-sembahan kalian. Au bara'um mimma ta'budun, artinya bari'um min jami'i ma'budatikum. Ya. Illa alladhi fatarani ay khalaqani, yaitu yang telah menciptakanku, wa huwa Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ma'budiyun wahda, dialah yang zat yang disembah satu-satunya. Ya, Allah adalah zat yang disembah satu-satunya. Inilah makna kata fatarani ay khalaqani. Seperti mana doa kita di dalam doa yang Jibril atau Nabi SAW sampaikan, ya, di mana doa malam kita, bahwa kita katakan, ya, kita yakini Allah Subhanahu wa taala adalah fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kemudian makna al-ijmali lil ayah, makna ijmalil ayah adalah makna global dari ayat ini adalah annahu yukhbiru subhanahu an abdihi wa rasulihi wa khalilihi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hambanya, rasulnya, dan kekasihnya. Al-Khalil itu hanya gelar yang didapatkan oleh siapa? Ibrahim alaihissalam. Sekian banyak para nabi dan rasul, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Kenapa? Karena sangat dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kekasih Allah azza wa jal. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang halim. Halim itu orang yang santun. Orang yang santun, tidak membalas
keburukan, cepat dengan keburukan, tapi adalah orang yang sangat santun. Dikisahkan di dalam sirah beliau bahwa Ibrahim alaihissalam tatkala didatangi oleh malaikat Allah Azza wa Jal, sebelum malaikat datang kepada Nabi Lut alaihissalam, maka ya malaikat-malaikat tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kaum Nabi Lut. Azab Allah akan turun kepada mereka diakibatkan perbuatan mereka, diakibatkan sikap mereka yang salah, diakibatkan perbuatan mereka yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang di luar kebiasaan manusia secara normal. Maka Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada malaikat-malaikat itu bahwa tundalah azab tersebut, sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa di sana ada seorang nabi yang baik, itu Nabi Lut alaihissalam, yang seluruh kaumnya itu melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut. Hanya satu rumah di negeri 4 kota yang besar di kaum Sodom dan beberapa kota yang ada, semuanya mereka melakukan perbuatan tersebut. Hanya satu rumah yang kata Allah, itu rumahnya siapa? Nabi Lut alaihissalam. Hanya satu rumah yang tidak melakukan perbuatan itu. Itu pun Nabi Lut alaihissalam dan kemudian 2 putri beliau yang beriman kepadanya. Seluruhnya adalah para pelaku perbuatan buruk tersebut. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, tundalah sampaikan kepada Allah Azza wa Jal bahwa mereka di situ ada seorang nabi yang baik, itu Nabi Lut alaihissalam. Maka kemudian kata para ulama, kenapa Ibrahim alaihissalam meminta hal itu kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bagian dari sifat halim, ya, sifat yang santunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki ya pemaaf yang luar biasa, dan ini adalah salah satu keutamaan dan uswatun hasanah yang Allah sampaikan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh sangat banyak karakter-karakter dan sifat-sifat pribadi yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam. Kesabaran beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menghadapi cobaan di mana diusir oleh orang-orang kampungnya, bahkan dibakar. Allah selamatkan beliau dari api yang sangat panas. Ibrahim alaihissalam tegak berdiri di atas tauhid, kokoh di atas agamanya, walaupun dia sendiri. Sebegitu banyak orang yang dihadapi, begitu banyak orang yang menyimpang, dia berdiri tegak kokoh di atas agamanya, walaupun dia sendiri. Bahkan ayah kandungnya pun yang menyimpang, seorang pembuat berhala, dia pun mendakwahkannya, yang menasihatinya, dan dia tetap beribadah kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Kesabaran, kekokohan, kekuatan, loyalitas, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, itu semua bisa kita ambil dari kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam, innani bara'um mimma ta'budun. Bara' yakni sekali lagi adalah melepaskan diri. Ini adalah salah satu sifat beliau, dan kita harus melakukan itu ikhwafillah, bahwa kita harus mampu melepaskan kesyirikan. Kita harus mampu melepaskan pelaku-pelaku kesyirikan. Kalau selama ini kita berinteraksi dengan mereka, kita tinggalkan. Setelah kita ingatkan mereka tidak mau, tinggalkan sudah. Kalau kita sudah dakwakan, kesyirikan itu adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan perbuatan yang paling zalim, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ayat ini. Maka siapapun yang berinteraksi dengan mereka para pelaku kesyirikan, setelah diingatkan tidak mau, maka tinggalkan. Sampaikan seperti apa disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seorang hambanya, seorang rasulnya, seorang kekasihnya, annahu tabarra'a min kulli ma yu'bad abuhu wa ma ya'budu abuhu wa qaumu. Dia melepaskan diri dari seluruh yang disembah oleh ayahnya dan seluruh kaumnya. Bayangkan, mampu mengatakan tidak untuk kebatilan, mampu mengatakan kebencian untuk kemaksiatan, harus bersikap tegas, harus bersikap jelas di dalam kemaksiatan. Kita harus benci, kita harus tinggalkan, katakan tidak untuk kebatilan. Ini harus kita contoh Nabi kita
Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam mampu mengatakan tidak untuk sesuatu yang dibenci Allah. Jelas wala dan baraknya. Wala dan baraknya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala loyalnya hanya kepada Allah. Ini harus kita bangun dalam kehidupan agama. Seseorang kalau tidak ada wala dan barak, ini akidahnya tidak kuat. Kemana wala kita? Kemana warak kita? Barak kita? Kemana wala kita? Harus nampak kepada Allah dan Rasul. Sudah jelaskan bahwa kita wala kepada Allah dan Rasulnya. Tunjukkan kita berpegang teguh kepada akidahnya. Kita berpegang teguh kepada agamanya. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, seperti misalnya kondisi hari inilah apa yang terjadi misalnya di ikhwah kita, sesudah kita di Palestina. Ya jelas kita membela mereka, orang-orang sesaudara kita di Palestina misalnya. Kita bela mereka, kita doakan mereka, kita doakan kesabaran kepada mereka. Kita berikan bantuan yang bisa kita berikan. Adalah sebuah keanehan kalau ada orang yang suka kepada orang-orang Yahudi misalnya. Ya, ini kan terkadang Masya Allah ada saja di antara orang-orang ini, ya barangkali mereka ini adalah para bazar-bazar daripada Israel, ya Yahudi, yang barangkali mereka membela tanpa ada mengetahui ilmunya sedikit pun. Ikhwafillah rahimakumullah, seorang muslim harus jelas wala dan baraknya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya mereka memiliki semangat berjuang untuk membela negeri mereka, agama mereka, tanah air mereka. Yang hari ini kita lihat bagaimana membabi butanya orang-orang Yahudi menghabiskan segala hal yang ada di Gaza, dan hari ini kita saksikan. Waliyadzubillah. Dan kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya semoga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan Allah berikan kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Wafillah, Ibrahim alaihissalam yang mampu mengatakan, saya melepaskan diri dari kalian. Walam yastasni illa alladhi khalaqah, dan dia tidak mengecualikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya inilah tauhid. Wa huwa Allah Azza wa Jalla, dialah Allah. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Ibrahim alaihissalam menyembah Ibrahim hanya semata. Ibrahim alaihissalam hanya menyembah Allah Azza wa Jalla, ya tanpa ia syirikkan dengan satu apapun. Hari ini harus jelas sikap kita ikhwafillah. Ya, sikap-sikap yang bergelimang dengan kesyirikan, berdamai dengan kesyirikan, ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Bergelimang dengan kesyirikan, menyatakan dirinya muslim tapi kesyirikan masih dilakukan. Ritual-ritual kesyirikan masih dikerjakan. Pesugihan masih dibuat. Masih meyakini tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang memberikan, kalau tidak kita serahkan sesuatu, ini mendatangkan mudarat kepada kita. Waliyadzubillah. Atau melakukan ritual di awal tahun atau di akhir tahun, ya membuat pesta rakyat, kemudian di situ dipersembahkan kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, apakah namanya, ya, atau membuat pesta-pesta rakyat yang itu mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ini sampai kapan kita berdamai dengan kesyirikan begini? Seorang muslim dia sanggup mengatakan tidak untuk sebuah kemaksiatan, apalagi sebuah kesyirikan. Karena itu harga mati ikhwafillah. Ketika orang mati dalam keadaan kesyirikan, ya Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya, wa ma'wahun nar, tempatnya di mana? Di neraka. Allah Azza wa Jalla yang mengatakan hal itu. Sesungguhnya kita harus takut dengan ancaman itu. Tapi aneh manusia tidak merasa takut dengan ancaman Allah Azza wa Jalla ketika melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah ini harus kita tunjukkan sikap benci kita, tidak suka kita. Sikap di mana kita tidak menyukai perbuatan itu. Apalagi misalnya antum dapat undangan, dapat undangan untuk melakukan, antum seorang tokoh, seorang ustadz atau seorang yang dipandang di masyarakat, hadir antum di tempat yang mana antum tahu itu kesyirikan. Itu tidak layak untuk hadir. Rasa bentuk kita untuk bentuk kita barak dari perbuatan itu tidak perlu hadir.
Ya, di mana kita meninggalkan semua itu. Bahwa kita, kalaupun kita dibenci orang, karena perbuatan itu perbuatan syirik, mesti kita tinggalkan. Sekira masih ada perbuatan hal seperti ini di negeri-negeri kita, bahkan di kampung-kampung kita masih ada. Ya, persugihan, kemudian ritual-ritual kesyirikan, menyembahkan atau mempersembahkan kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau untuk penghuni hutan, penghuni lembah, penghuni laut dan seterusnya. Masih ada. Ini sampai kapan ini berdamai dengan kesyirikan? Nabi Ibrahim saja sudah memberikan kepada kita satu kalimat, innani bara'um mimma ta'budun. Ya, kita berlepas diri semua itu. Dari berhala-berhala, dari kesyirikan-kesyirikan, semuanya. Ibrahim alaihissalam hanya menyembah Allah semata. Ibrahim tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran ayat yang makna yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Az-Zukhruf 26-27 ini. Lalu ikhwah fillah rahimakumullah, munasabatul ayati lil bab. Apa kesesuaian ayat dengan bab? Bab apa? Babu tafsir tauhid. Annaha dallat ala anna ma'na tauhid. Ayat ini menunjukkan makna tauhid. Wa syahadati an la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah. Wa huwa al-bara'atu minasyirki, yaitu melepaskan diri dari kesyirikan. Wa ifradillahi bil ibadah. Ikhwafillah, kalimat ini akan terus berulang dalam kajian kita ya. Kalimat yang mana? Melepaskan diri dari kesyirikan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Enggak bisa dicampur dia antara kesyirikan dengan tauhid. Enggak boleh. Seperti mana tidak bisa bercampurnya antara air dan minyak, enggak bisa. Kalau antum mencoba akan mencampur adukan, enggak akan mungkin. Antum melakukan ibadah, ketaatan, tapi juga melakukan kesyirikan, Allah sudah katakan la yahbatanna amaluk. Berguguran amalan kalian semuanya, kata Allah Azza wa Jalla. Salatnya, puasanya, zakatnya, ya, sedekahnya, birrul walidainnya, habis semuanya. Siapa orang yang mau dagang itu rugi? Enggak ada. Ibarat kita hari ini ikhwafillah kepada Allah Azza wa Jalla, kita bertijarah. Kalau tijarah dengan Allah tak akan pernah rugi. Tapi ada yang membuat tijarah kita tidak beruntung, yaitu kesyirikan. Membuat ibadah kita ya ibadahnya buntung, tidak beruntung. Membuat dagangnya buntung, ibadahnya tertolak, yaitu kesyirikan. Harus kita jauhkan, tidak boleh kita berdamai. Jauhkan, tinggalkan, lepaskan diri kita dengan sepenuhnya, totalitas kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bersihkan ibadah kita, tauhid kita, semuanya dari kesyirikan-kesyirikan. Andaikan ikhwafillah, kita sebagai seorang mukmin yang tidak terlalu banyak beribadah kepada Allah, andaikan kondisi kita tidak terlalu banyak ketaatan kita kepada Allah, melainkan kita menjaga apa? Ya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kita, ya, dan ibadah-ibadah wajib yang telah Allah wajibkan kepada, itu saja yang kita jaga. Ya, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah penuh ikhlas di hati kita, mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, dan kita meninggalkan kesyirikan, insyaallah kita akan mendapatkan jaminan surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tentu ini bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, sungguh syariat ini sudah banyak bagi saya. Andaikan saya salat, andaikan saya puasa, andaikan saya zakat dan haji, apakah saya masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, jika dia jujur." Bayangkan, itu saja dilakukan, ibadah yang wajib saja dijaga dengan ikhlas, tidak melakukan kesyirikan, maka apa? Masuk surga insyaallah. Maka kembali kepada pembahasan kita bahwa kalimat mengesahkan Allah dalam ibadah itu akan berulang, kemudian membebaskan diri dari kesyirikan itu akan berulang. Kemudian fa inna la ilaha illallah, sesungguhnya ya la ilaha illallah tastamilu ala nafi, yaitu terdiri dari an-nafi, meniadakan, alladzi abbara anul khalilu biqauli innani bara'un. Ini adalah nafi.
Kalimat la ilaha illallah yang sudah pernah kita pelajari terdiri dari dua rukun. Masih ingat ngantum? La ilaha illallah itu rukunnya ada dua. La ilaha itu apa namanya? Nafi. Nafi itu apa? Meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Tuhan selain Allah kita hapuskan dalam seluruh pengakuan hidup kita. La ilaha itu namanya an-nafi. Kita tiadakan, kita hilangkan, kita hapuskan. Apa yang kita hapuskan? Seluruh sembahan, seluruh ya ketaatan. Illallah itu namanya isbat. Apa itu isbat? Menetapkan hanya Allah yang kita sembah. Maka kalimat innani bara'um mimma ta'budun itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan dari kalimat Ibrahim alaihissalam, innani bara, ini namanya adalah nafi, meniadakan, menafikan, menghilangkan, menghapuskan seluruh, ya, membebaskan, melepaskan dirinya Ibrahim alaihissalam. Mimma ta'budun, ya, dari seluruh sembah-sembahan yang berhala namanya, dan ahjar, ya, batu-batu dan pohon namanya, dan apapun namanya. Illalladzi fatarani. Ini namanya apa? Isbat. Hanya Allah, kecuali Allah yang menciptakan saya, yang telah menciptakan saya. Makanya dalam ucapan la ilaha sampai di situ saja itu belum sempurna. Mesti kita sempurnakan illallah. Tapi mengucapkan itu biasa saja. La ilaha illallah. Tidak ada aturan-aturan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah, ada pula sebagian aliran dalam Islam harus, ya, lidahnya itu, ya, tegak berdiri sampai ke langit-langitnya. Tidak ada pula, itu cekik nanti, gitu kan? Tercekik pula nanti mengucapkan la ilaha illallah, harus pula seperti itu. Tidak, ucapkan saja la ilaha illallah khalisan min qalbika, ya, ikhlaskan dalam hati kita. Karena orang-orang biasanya sebagian, ya, orang-orang, ya, yang meyakini seperti itu, ya, banyak aturan-aturan. Banyak aturan-aturan, ya, harus ketika illallah itu harus, ya, lidahnya itu harus tegak berdiri ke atas langit-langitnya. Ya salam. Ini kaidah dari mana? Kita tidak tahu, Allah Ta'ala alam, ya. Tapi tidak pernah riwayat, ya, dari Nabi SAW ataupun para sahabat yang mengharuskan seperti itu. Makanya kalau kita beragama, sekali lagi ikhwafillah rahimakumullah, ya, kita berpatokan kepada apa? Kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan la ilaha illallah. Bahkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagai zikir itu la ilaha illallah, ini harus kita perbanyak, gitu kan? Tidak ada syarat-syaratnya. Dan sama seperti orang yang ketika, ya, Allahu Akbar, iftitah dalam salat, banyak sekali syaratnya. Kalau bahasanya Allahu Akbar itu harus menyatu antara ini dan itu, harus, ya, imam sudah ruku, antum belum selesai takbir lagi, berulang-ulang. Ini memberatkan. Ibadah itu sangat mudah. Tetapi kenapa antum buatkan syarat-syaratnya? Makanya seseorang kalau dibuat syarat-syarat tanpa dasar dalil, maka itu akan kalah sendiri dia. Ya, akan kalah sendiri. Enggak mungkin kita akan mampu. Allah Ta'ala jadikan agama ini mudah, maka lakukan, laksanakan sesuai dengan tuntunan. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini ada isbat, ada nafi, ada isbat. Nafi, innani bara'um mimma ta'budun. Isbat, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita memahami ayat ini ikhwafillah rahimakumullah dan kesesuaiannya dengan bab yang kita baca, lalu apakah faedah yang bisa kita ambil, ya, ma yustafadu minal ayah? Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Ikhwafillah, yang pertama, anna makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah, bi ikhlasil ibadah, mengikhlaskan ibadah kita kepadanya, ya. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa, dan melepaskan dari seluruh ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Jelas, ya? Inilah dakwah yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di masa itu. Seluruh pintu-pintu kesyirikan, ya, ditutup. Celah-celah untuk terjadinya penyimpangan
ditutup. Beliau berdakwah dengan pendiri ya negara Arab Saudi. Antara ulama dan umara sejalan, seiring seia sekata. Inilah yang seharusnya. Ya, para ulama dalam bidang agama, para umara dalam bidang pemerintahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan ya dakwah tauhid yang murni, mengesahkan Allah bersih dari kesyirikan. Ya. Dan ini yang didakwakan. Bukan tuduhan yang diserangkan kepadanya. Bukan tuduhan-tuduhan yang selalu disematkan kepadanya. Ya, akhirnya ikhwah fillah rahimakumullah, yang ikhlas karena Allah akan terus kekal abadi. Dakwah yang betul-betul ya memurnikan tauhid, dakwahnya barokah. Ya, dakwahnya sangat barokah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan seterusnya, para imam, para ulama ya mendakwahkan dakwah as-sunnah, dakwah tauhid. Lalu kemudian datanglah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu kemudian beliau mendakwahkan dengan dakwahnya ya kemudian seluruh kesyirikan-kesyirikan, seluruh khurafat-khurafat, seluruh ya hal-hal yang menyimpang dari agama di Jazirah Arab ketika itu beliau tutup, beliau habiskan ya, kemudian beliau dakwahkan, hilangkan, balikkan umat, kembalikan mereka kepada tauhid yang jelas. Alhamdulillah, negara Arab Saudi Allah berikan ya biladut tauhid, digelar dengan biladut tauhid ya, dengan para ulama Rabbaniyin, yang para ulama yang takut kepada Allah Azza wa Jal ya, yang mengamalkan agamanya, mengamalkan ya syariat Allah Azza wa Jalla dengan baik. Allah berikan karunia kepada biladul haramaini syarifaini untuk menjaga dua tanah suci Mekah dan Madinah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dua tanah suci ini. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar Allah kembalikan tanah suci umat Islam ya, dan Masjid Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu kiblat pertama dari umat Islam yang wajib kita perjuangkan tentunya. Kita kembalikan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah kembalikan kepada kaum muslimin, sehingga siapapun dari umat Islam bisa salat di sana dengan aman ya, tanpa ada ancaman-ancaman ya, tanpa ada di bawah tekanan-tekanan dari kaum Yahudi laknatullah alaihim. Alhamdulillah, bahkan subhanallah, saya mendengarkan salah satu potongan kajian seorang tokoh Muhammadiyah ya atau NU. Dia mengatakan subhanallah, saya merasakan bahwa dia bicara tentang keutamaan negara Arab Saudi ya, semoga Allah jaga rajanya dan seluruh ya orang-orang yang sedang berkhidmat di sana. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin Allah salah pilih ya di dalam menjaga dua tanah suci itu. Andaikan bukan mereka yang Allah takdirkan untuk menjaga dua tanah haram, saya yakin tiang-tiang Masjidil Haram itu sudah setiap tahun itu ya hilang itu. Kenapa? Karena praktek ya kesyirikan, praktek khurafat, karena masing-masing jemaah mengambil tiangnya untuk dibawa pulang. Dihancurkan sedikit demi sedikit. Ya, dipecahkan sedikit demi sedikit, dibawa pulang. Ini akibat daripada apa? Akibat daripada ya keyakinan yang batil. Subhanallah. Maka orang-orang yang melihat secara munsif, adil, dia akan memberikan pujian. Tapi kalau orang sudah menilai sejak awal kebencian, apapun yang dibuat oleh negara Arab Saudi untuk menjaga dua tanah suci, pastilah semuanya akan apa? Semuanya akan tidak ada kebaikan. Benarlah apa yang dikatakan oleh orang Arab ya, wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata sudah benci itu, pasti yang nampak adalah ya sesuatu yang tidak baik. Apalagi sampai ada orang mengatakan Yahudi Arabia wal iyadu billah. Hadal kalam ya akhi, ya, perkataan ini tentu akan ada konsekuensinya di hari kiamat kelak. Ya, negara orang jangan diurus deh. Urus saja negaranya, urus saja diri sendiri. Orang punya kepentingan, orang punya kebijakan, orang punya maslahat. Masing-masing orang punya ya pandangan ya terhadap negerinya, terhadap bangsanya, terhadap ya negaranya. Kita yang bukan
di situ tempat kita dan bukan itu menjadi negara kita. Ya, sedangkan berkuar-kuar di negeri kita ini saja Anda tidak bisa melakukan perubahan. Apalagi antum berkuar-kuar untuk negara orang lain. Masing-masing orang punya maslahat. Masing-masing orang punya kepentingan negaranya dan itu ada orang yang mengurusnya. Ya. Ikhwafillah rahimahullah. Yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikin, maka kita mesti menunjukkan kita harus membebaskan diri dari kemusyrikan. Ya. Yang ketiga, masyru'iyyatut tabarri min a'da'illah, disyariatkan kita melepaskan diri dari musuh-musuh Allah walau kana aqrabun nas, meskipun mereka ini siapa? Meskipun mereka inilah orang terdekat kita. Kalau dia syirik, tinggalkan. Seperti mana Ibrahim meninggalkan bapaknya. Kisahnya masyhur. Bapaknya membuat berhala-berhala, kemudian dia pagi-pagi hari membawa berhala itu untuk Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ini berhala tidak memberikan manfaat, berhala tidak memberikan sedikit pun bisa memberikan kebaikan, bahkan tidak bisa menolak mudarat. Ya, pergi bawa 10 biji, pulang 10 biji. Ya kan? 10 berhala dibawa, 10-nya itu tidak ada yang beli. Kenapa? Ya, cara dagangnya begitu. Gitu kan? Dia paham gitu. Ini tidak memberikan manfaat dan mudarat. Sampai terjadi fitnah, ya kan? Di saat semua berhala-berhala itu hancur kan, tinggal satu berhala besar yang ditaruhkan di atas kepalanya kapak gitu ya. Semuanya tertuju kepada siapa? Tuduhannya kepada siapa? Ibrahim, jelaslah. Karena Ibrahim yang menentang itu. Lalu Ibrahim ditanya, apakah kamu yang melakukan ini? Kata Ibrahim, tanya yang paling besarnya. Kan ada kapak di atas kepalanya. Katanya Ibrahim, yang dia nggak mungkin melakukan itu. Ya kan, berhala ini kan batu. Kata Ibrahim, kalau demikian halnya, kenapa kalian sembah? Makanya orang-orang yang menyimpang, yang menyembah selain Allah itu memang di samping hidayah tidak ada, dia memang akalnya tidak sempurna. Secara fitrah saja kita meyakini Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah yang wajib kita sembah. Tapi kemudian inilah kata Nabi SAW, setiap umatku yang terlahir itulah hunafa. Kemudian fastalahumus syaitan, dan syaitan datang melencengkan mereka sehingga menjadi pengikut syaitan waliyadzubillah. Maka bebaskan dari kesyirikan walaupun mereka adalah orang-orang terdekat kita. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan ayat yang kedua ini bisa kita pahami dengan baik. Ya, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya saya melepaskan diri dari seluruh sesembahan kalian kecuali Allah yang telah menciptakanku, dialah yang memberi petunjuk. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah beri petunjuk kepada kita dan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, dan kepada siapapun dari umat ini yang ingin mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.